Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kita ke informasi pertama. 6 bulan menjabat, Basri Najiram memulai gerbong mutasi pejabat di ruang lingkup Pemkot Bontang. Ratusan PNS dari pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas dan fungsional eselon 2, 3, dan 4 di ruang lingkup pemerintah Kota Bontang dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase. Seluruh posisi camat diisi oleh pejabat baru. 2 pejabat eselon 2 juga bergeser ke jabatan staf ahli. Sementara 9 OPD kini belum memiliki pimpinan definitif. Rencananya lelang jabatan baru akan dibuka pada bulan depan. 9 OPD tersebut yakni Disduk Capil, Satpol PP, Perkimtan, PUPRK, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapenda, Disnaker, dan DKP3. Sebanyak 416 warga Bontang menerima santunan kematian yang diserahkan oleh pemerintah Kota Bontang. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di SOSPM Kota Bontang Abdus Sapamuha mengatakan pemberian santunan ini bersumber dari APBD Kota Bontang dengan masing-masing nilai santunan 3 juta dan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Penyerahan santunan ini dilakukan selama 3 hari dan diberikan kepada masyarakat dengan kategori tidak mampu ditandai surat keterangan dari kelurahan. Santunan kematian yang sempat ditunda lantaran harus menyesuaikan aturan wali kota dan badan pemeriksa keuangan kini dilanjutkan dan telah dibuka kembali. Bagi pemohon dapat mengurus santunan kematian dengan tenggat waktu 180 hari sejak tanggal kematian. Wali Kota Bontang Basri Rase menanggapi dingin usulan untuk membatasi akses Wi-Fi bagi warga Kota Bontang. Ia justru meminta orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak. Menurut Basri, jika Wi-Fi gratis dikhawatirkan disalahgunakan anak-anak, maka orang tuanya yang harus mengawasi. Menurutnya, menyikapi fasilitas Wi-Fi gratis tidak bisa dengan pola pikir seperti itu, karena akan mengurangi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sebelumnya, program Wi-Fi gratis yang diluncurkan Pemkot Bontang mendapat perhatian anggota DPRD Bontang Bahtiar Wakang. Namun, dia meminta dilakukan pembatasan agar bisa meminimalisasi masalah lain yang bisa timbul. Legislator yang akrab disapa BW itu berharap agar pada jam-jam tertentu Wi-Fi hanya bisa diakses untuk hal yang berkaitan dengan sarana edukasi. Dia menyebut di beberapa titik Wi-Fi gratis sudah banyak berkumpul anak-anak usia pelajar pada malam hari. Dari pengamatannya mereka banyak bermain game. Di samping itu pembatasan akses juga berpengaruh pada penjual paket data, sehingga mereka masih mendapat pemasukan. Informasi selanjutnya, hingga kini pembelajaran tatap muka bagi pelajar SMA SMK belum mendapat kepastian. Mereka diprediksi belum bisa mengikuti PTM terbatas pada tahun ini. Dikatakan Wakil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Bontang Somaria, belum ada kepastian bakal digelarnya PTM terbatas berdasarkan surat yang diterima dari Disdik Provinsi. PTM kemungkinan tidak bisa digelar tahun ini. Pembelajaran tatap muka terbatas diprediksi baru bisa dilaksanakan pada Januari 2022. Pihak sekolah pun hanya bisa menunggu keputusan lanjutan dari provinsi mengingat kewenangan berada di Pemprov Kaltim. Jika nantinya PTM digelar, skema pembelajaran telah disiapkan, yakni dalam satu waktu sebagian siswa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, sebagian lagi belajar dari rumah. Jadwal bakal dibuat bergantian. Diketahui Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mengizinkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka jika para siswa dan guru sudah divaksin minimal 75% untuk Kalimantan Timur. Pihak sekolah, guru dan siswa diminta bisa bersabar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Informasi selanjutnya, tersangka penikaman di Rawa Indah berhasil ditangkap polisi. Residivis tersebut sebelumnya sempat bersembunyi di bawah kolong rumah selama berjam-jam. SU hanya bisa tertunduk menyesali perbuatannya. Warga Tanjung Laut Indah itu kembali menggunakan baju pesakitan setelah bebas dari penjara pada 2018 lalu. Penyebabnya, pria ini melakukan penikaman di depan Pujasera Rawa Indah pada Kamis 28 Oktober pukul 19.40. Korban SI yang juga merupakan warga Tanjung Laut Indah kini dirawat di rumah sakit usai mendapat luka serius di bagian perut sebelah kiri. Kepada redaksi bontangpost.id, tersangka mengaku saat melakukan perbuatannya dia dalam kondisi mabuk.
Sempat terjadi cekcok antara korban dengan tersangka sampai akhirnya insiden berdarah itu terjadi. Tidak berpikir panjang, SU mengambil badik yang diselipkan di punggungnya. Setelahnya, ia bersama dua rekannya kabur ke tempat yang berbeda. Sempat ditangkap oleh warga, namun SU kembali berhasil melarikan diri. Dari pengakuannya, tersangka kabur dan bersembunyi di bawah kolong rumahnya. Selama 2 jam, dia dihantui ketakutan. Sampai akhirnya diringkus polisi sekira pukul 21.51 waktu Indonesia Tengah. Kapolsek Bontang Selatan AKP Suyoko melalui Kanit Reskrim Aibda Soni Agus membenarkan sebelumnya tersangka bersama dua rekannya dalam kondisi mabuk. Mereka menenggak miras sejak sore hari. Tersangka pun sengaja mendatangi wilayah Pujasera Rawa Indah dengan tujuan mencari seseorang yang pernah memukul dirinya 3 pekan yang lalu. Namun, sesampainya di sana, tersangka dan rekannya tidak menemukan orang yang dimaksud. Karena sedang mabuk, mereka pun diminta pergi oleh korban. Tapi bukannya pergi, tersangka dan rekannya justru melawan dan melakukan penikaman terhadap korban. Tersangka kini ditahan di Mapolsek Bontang Selatan dan dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman 5 tahun penjara. Demikian sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.